Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawa bihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 344 tentang as-sidqu wal kadhibu, jujur dan bohong. Qala musannifu hafizahullah wa mata'allah tula hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. As-sidqu wazifatul asrari. Adapun kejujuran, wazifatul asrar, merupakan tugasnya sir. Tugas utamanya, tugas utama hati kita, ruh kita. Jadi orang jujur manakala hatinya jujur. Belum tentu kalau zahirnya jujur ya, tapi hatinya jujur. Jadi keperluan jujur itu sumbernya ya, dasarnya keluarnya dari hati pertama ya. Wali izzatihi, karena jarangnya ya, izzah di sini bagaimana? Aziz, jarang ya. Nah, disebut dengan apa? Likulli sya'wil ula harakatu walakin azizun fir rijali sabatu. Aziz itu ya, bagi segala perkara yang mulia itu ada harokatnya, ada gerakan ya. Walakin azizun fir rijali sabatu, betapa jarangnya orang-orang yang sabat, yang istiqomah, yang menetap dalam jalan ya, nggak peduli, nggak noleh kanan ke kiri. Nah, di situ ada kata di dalam syair tadi aziz. Nah, ini izzah bimana itu ya, izzah aziz jarang ya. Oleh karena itu jarang ya. Kalau disebut jujur dalam arti sir tadi ya, nggak mudah ya. Habib Abdullah Al-Handad menyebutkan apa? Madha sidqu qad madha ya. Udah berlalu masa-masa kejujuran itu ya. Yang benar-benar jujur, orang ahli sidqi itu yang nggak ketemu, susah gitu ya. Jarang sekali ya. Jujur dengan keimanannya ya. Jujur dengan ketakwaannya ya. Jujur dengan keinginannya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu susah ya. Susah ya. Gitu. Qala ta'ala, oleh karena itu, karena jarangnya jujur yang dimaksud yang sesungguhnya tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119 ya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wallahu alam bihaqiqatil murad summa rasuluh ya. Wahai segenap alladzina, orang-orang yang amanu, beriman ya. Allah panggil keimanan kita ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Laksanakan yang diperintahkan, jauhin yang dilarang, dengan merasakan, sambil merasakan pembawaan hati yang selalu merasa diawasi Allah, merasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shodiqin, lalu yang selanjutnya wa kunu jadikanlah diri kalian ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang shodiq, orang-orang yang jujur tadi. Enggak dipinta di sini kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, walam yakun minhum. Allah enggak nyatakan dalam ayat tersebut walam wa kunu minas shodiqin ya. Allah enggak nyatakan gitu ya.
Allah tidak menyatakan minhum, di antara mereka ya. Jadilah kalian di antara orang-orang yang sodik, karena nggak mudah ya untuk jadi sodik tadi ya. Sodik itu ya Allah ya, susah ya, perjuangan. Kalau kita bisa sampai meninggal dapat sodik, masya Allah ya. Nggak mudah ya. Makanya Allah nggak perintahin, nggak paksa. Nggak semua orang bisa sodik gitu ya. Sodik itu susah. Tapi berkata jujur satu keharusan ya. Bertindak jujur satu keharusan. Tapi menyelaraskannya dengan sir tadi itu sulit ya, nggak mudah gitu ya. Makanya itu ada penyakit-penyakit hati macam kita masih ada kan penyakit-penyakit hati ya. Orang yang mesti sodik tadi ya penyakitnya hati tadi udah beres ya. Kita kan masih ada aja begitu ya. Nah, misalnya ya. Nah, diriwayatkan apa? Tentang sodik ini siapa sih ya. Lalu sodik ini siapa? Kan tadi dibilang jarang ya. Lalu saha tuh sodik? Pan jarang ya. Kata dalam disebutin dalam tafsir Al-Bughawi, Imam Bughawi menyebutkan beberapa riwayat tentang sodik tadi, orang jujur tadi ya, jujur yang sesungguhnya ya. Kalau ngomong bener mah itu juga jarang, tapi yang orang yang sodik begini lebih jarang lagi ya. Nah, kata Imam Nafi yang dimaksud sodik sini ma'a Muhammad wa ashabuh, bersama Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Nah, jadi kita dipinta sama Allah untuk selalu bersama Nabi Muhammad dan bersama para sahabatnya. Tadi sebutin kebersamaannya dengan apa? Ini tentang makna sodikinnya dulu apa tuh ya. Terus ada lagi pendapat Imam Sa'id bin Jubair, salah satu tabi'in. Ma'abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Bersama Sayyidina Abu Bakar juga Sayyidina Umar. Nah, itu yang dimaksud sodik. Ini pendapat beragam ya. Terus waqala Ibnu Jurayj, berkata Imam Ibnu Jurayj ma'al muhajirin li qaulihi ta'ala minal ansor ya. Bersama orang-orang muhajir, ma'al muhajirin. Sama orang-orang muhajir, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang kondisinya fakir, enggak punya apa-apa. Ya. Makanya ma'al fakirin al minal muhajirin itu ya. Nah, karena Allah kenapa kok beliau berkesimpulan bahwa sodikin ini adalah diantaranya kaum fakir dari golongan muhajirin itu orang Mekah, sahabat Nabi yang aslinya Mekah pindah ke Madinah. Mereka nggak cenderung sama urusan duniawi, udah mau ibadah aja lah sehingga kehidupan mereka benar-benar seada-adanya, tinggal di bawah naungan masjid Nabi. Sebagian besar dari mereka nggak punya pakaian kecuali yang sebatas nutupin aurat tok, batin ku pakirna. Hidup sama Nabi, sering mereka yang paling banyak ngaji sama Nabi ini ya, yang paling banyak Nabi. Kenapa nggak ada kesibukan duniawinya ya? Jadi jangan aneh nih kalau majelis kadang-kadang banyaknya orang-orang yang umumnya nggak berekonomi kuat gitu ya. Karena zaman dulunya juga begitu tuh ya. Jarang gitu, maksudnya bukan nggak ada ya. Tapi kebanyakan dari kalangan orang-orang yang nggak mampu gitu ya. Begitu dalam segi ekonominya. Karena Allah Subhanahu wa taala kok berkesimpulan begitu Imam Ibnu Jurayj, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman lil fuqara'il muhajirina ya. Bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, sampai firmannya ulaika humus shodiqun. Mereka lah orang-orang yang jujur, kata Allah. Allah yang menyatakan. Yang jadi saksinya siapa? Allah Ta'ala. Itu disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 8. Lalu berkata sahabat Nabi Ibnu Abbas dan sepupu Nabi juga yang disebutkan Habar ya, disebut ahli takwil beliau ya, ahli tafsir. Beliau berpendapat bahwa as-shodiqin di sini, orang-orang jujur di sini, ma'alladzina shadaqat niyatuhum, sama orang-orang yang sudah jujur niatnya, wastaqamat qulubuhum, dan sudah lurus hatinya, wa a'maluhum, juga perbuatannya, antara hati dan amal sudah selaras, sudah klop gitu ya. Karena kita kan masih kontradiksi nih ya. Masih maksa-maksain, masih kontradiksi, masih nggak searah gitu ya. Nah, ini
orang sodik itu orang yang lurus antara perbuatan sama hati gitu ya. Terus wa kharaju ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk bi ikhlasin niyatin, dan orang yang keluar ikut pergi tinggalin ke rumahnya ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi perang Tabuk ya, dengan ikhlas niatnya. Ada apa emang di perang Tabuk? Perang Tabuk itu perang di masa apa namanya? Masa lagi panceklik ya. Udah lama musim susah ya. Makan seada-adanya banget gitu ya. Pas mau peralihan musim. Peralihan musim apa? Mau panen. Lagi panasnya terik luar biasa ya. Persediaan makanan sudah sangat menipis. Nungguin bentar lagi mau panen. Tahu-tahu ada kabar bahwa Romawi mau nyerang Madinah. Romawi nih, negara adidaya. Ibarat ayeuna mah Indonesia mau diserang bukan? Sama Amerika, sama apa yang negara-negara besar gitu ya. Romawi saat itu adidaya. Maka Rasulullah itu nggak mau ada terjadi perperangan di dalam negeri ya. Karena bisa membahayakan kaum wanita, orang tua, anak-anak. Makanya Rasulullah setiap kali ada dengar kabar mau diserang, Rasulullah langsung ambil inisiatif keluar aja. Kita duel, kita hadapin di luar gitu ya. Jadi para laki-lakinya diajakin, ada panggilan perang. Untuk perang kan perlu modal ya, perlu biaya, harus ada alat perang, segala macam bekal dan sebagainya. Jadi Rasulullah ajakin semuanya untuk berinfak di jalan Allah fisabilillah. Nah saat itu Sayyidina Umar bilang, aku ini selama ini selalu kalah sama Abu Bakar dalam segala hal. Lah ayeuna ya, aya undangan ti Kanjeng, orang hayang ngalahkeun Abu Bakar ya. Ayeuna pengen ngalahin Abu Bakar, maksudnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Pergilah dia bersama separuh harta bendanya. Mau diinfakkan fisabilillah semua buat perang. Bawa ketika perang mau sampai ke hadapan Nabi, ternyata Sayyidina Abu Bakar udah ada di depan Nabi. Sayyidina Abu Bakar ngasih seluruh harta bendanya. Ditanya sama Rasulullah, kau tinggalkan apa buat keluargamu, buat anak istrimu? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Yang disebut sodik, orang sidik. Sayyidina Abu Bakar rajanya. Kalau umat Rasul yang paling sodikin siapa? Sayyidina Abu Bakar ya. Siapa dari kita yang ngasih seluruh hartanya? Ini kita nggak bukan dipent, hayo ngeluarin semua harta. Bukan, ini cerita tentang bahwa bagaimana istimewanya Sayyidina Abu Bakar. Nggak ketemu lagi. Pantas ya kalau disebutin lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rujjahat iman Abu Bakrin ya. Kalau mau ditimbang imannya Abu Bakar dengan iman umat ini semuanya nih, di antaranya kita yang udah 14 abad yang lalu tuh semuanya tuh ditimbang iman umat, bukan satu orang dua orang. Di situ ada wali besarnya, kita sih udah nggak tahu jadi kuman apa tuh ya. Semua niscaya akan berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Makanya kalau ada orang dalam ahal saja itu orang berani ngomongin Sayyidina Abu Bakar udah fatal ya, udah nyerempet bahaya ke arah-arah yang kafir gitu ya. Itu udah iman, itu bagian akidah ya. Sayyidina Abu Bakar, para sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin ya. Semua sahabat Nabi itu masuk bab akidah, Ahlul Bait Nabi yang terdahulu ya. Itu akidah, bab akidah ya. Jadi nggak ada toleransi masalah itu, saklek ya. Itu masuk bagian iman jadi ya. Nah begitu ya. Sayyidina Abu Bakar hanya ngeluarin seluruh hartanya. Sayyidina Umar separuh hartanya. Sayyidina Utsman seperempat hartanya, tapi yang paling banyak. Karena Sayyidina Utsman termasuk yang paling kaya dari sahabat Nabi. Beliau menginfakkan 10.000 ekor onta kalau nggak salah ya. 10.000 ekor onta, terus 10.000 alat perang, pedang dan sebagainya ya. Banyak banget ya. Pergilah itu di musim yang panas luar biasa ya. Padahal lagi nunggu panen. Orang lagi musim-musim lagi berteduh di ladangnya, di kebunnya, nunggu ngarap-ngarap iraha ya panen kedeung deui panen ya. Gimana sih? Kalau petani nunggu petanen bungahna kos kumaha? Diajak perang ya. Kan berat gitu ya. Jadi luar biasa cerita tentang bagaimana mereka mengorbankan semuanya untuk Nabi, siap ditinggalin ya.
rasa segala macam nggak apa-apa buat Nabi mah, bakal Nabi semua ikut, ya paham ya, luar biasa. Makanya di situ maksudnya tentang pesan, ya begitulah gambaran tentang kejujuran, ya paham nggak? Bukan berarti hanya mereka, tapi begitu, ya gambaran tentang sodik tadi begitu, ya. Jadi nggak peduli lagi apa urusannya, kalau udah dipanggil sama Allah sama Nabi udah berangkat, ya. Terpakai ae tapi nggak ada tapi jalan langsung kalau yang benar gitu, imana sodik, paham nggak? Berat tuh ya, berat, ya. Ibarat kita lagi apa ya gambarannya, lagi masa musim susah udah lama, baru mau bentar lagi, beberapa hari lagi dapatin dapat warisan gede misalkan lah, apa ya kayak gitu ya, diajak perang kan. Kalau bukan ngomong iman mah ya kehel itu kesel juga, ya Allah ini ya. Tapi bukan itu yang mereka timbang, tapi tentang kecintaan mereka pada Allah dan Rasul, iman sama Allah sama Rasul, ya begitu. Nah, lalu dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di situ disebutkan perkataan Imam Hasanul Basri. Imam Hasan Basri bilang, in aradata an takuna ma'as shadiqin fa'alaika bizuhdi fid dunya. Kalau kalian mau bersama orang-orang sodik, tadi disebut nggak dipinta untuk jadi orang sodik, udah susah kita mah ya, jujur aja ya, masih susah, berat hati kita untuk hal-hal yang kayak ini, sifatnya pengorbanan yang wah benar-benar menekan hawa nafsu habis-habisan itu ya. Nah, tapi kan dipintanya untuk apa? Untuk bersama mereka, jangan jauh-jauh dari mereka. Orang tetiasa soleh nu bener-bener tadi, ya minimal dekat sama orang-orang soleh, jangan jauh-jauh dari orang soleh, ya begitu ya. Gimana ya cara kita dengan dekat sama orang soleh itu, ya, ma'iyatul ma'asodikin tadi, bisa menjalin kebersamaan sama orang soleh itu ada prinsipnya. Prinsipnya apa? Kalau kalian, kata beliau, kata Imam Hasan Basri, kalau kalian mau bersama orang sodik, orang jujur tadi, fa'alaika bizuhdi fi dunia, maka hendaknya kamu zuhud dengan dunia, ya. Nggak bakal bisa bertahan sama orang soleh kalau kita nggak zuhud sama dunia. Bohong, ya. Kalau nggak zuhud sama dunia bisa bertahan lama sama orang soleh, nggak. Jangan harapkan itu, ya. Nah gitu ya. Makanya itu sahabat Nabi bertahan luar biasa, nambah zuhud, nggak noleh sama dunia, ya. Nah gitu. Ini nggak dipinta sama sodik. Kalau sodik lebih dari itu, ya. Lebih dari itu, bukan hanya itu, lebih dari itu kalau mereka. Tapi kalau kita mau untuk bersama orang sodik, perlu syarat pokoknya zuhud, ya. Wal kafu an ahlil millah. Lalu yang kedua, prinsipnya harus nahan diri daripada mengganggu orang-orang yang memiliki tauhid, orang Islam. Jangan ganggu orang Islam, ya. Apa dalam segala halnya, dalam hartanya, dalam harga dirinya, dalam jiwanya. Jadi jangan pernah mengganggu 3 kehormatan muslim. 3 kehormatan muslim itu apa? 3 wilayah yang menjadi wilayah haram muslim. Itu apa tuh? Hartanya jangan diganggu, nyawanya atau fisiknya jangan diganggu dengan mukulin, dengan bunuh, dan sebagainya. Dan harga diri tentang jangan ngomongin dia, jangan ngelaknat dia, jangan jangan ngebohongin dia, jangan nipu dia. Itu tentang semua tentang harga dirinya kaum muslimin, irdun, ya gitu ya. Nah begitu ya. Lalu diriwayatkan sama sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Nah, beliau bilang gimana? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini tentang ucapan ini mah, alaikum bis sidqi. Hendaknya kalian jujur, ya. Harus jujur, ya. Jujur itu gimana? Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, bisa bimbing kita ke arah kebaikan. Mafhumnya gimana? Selama kita nggak bisa jujur, jangan harap bisa terwasilahkan pada kebaikan. Jujur itu pondasi kebaikan. Jujur itu rambu-rambu yang bisa bawa kita ke kebaikan. Ya, jujur lah, olah sok ngawadul, ya. Bahasa simpel itu tentang lisan, ya. Nah, wa innal birra yahdi ilal jannah. Lalu kalau kita sudah bisa berbuat birrun, berbuat baik,
nyieun kahadean dina kataatan, dina ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau kita sudah bisa birrun tadi ya, yahdi ilal jannah. Dia bakal bimbing ke surga. Entar berujungkan surga. Nah, wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqan. Dan manakala seorang muslim terus berupaya jujur terus dia berupaya jujur, pahit jujur ya. Susah mengatakan jujur, tetap jujur ya. Qaulil haq walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit rasanya ya. Begitu. Hatta yaktuba indallahi siddiqan, manakala dia terus ya, konsisten dengan kejujurannya, kelak Allah bakal catat dia di satu kedudukan yang mulia yang disebut siddiq, maqamatus siddiq ya. Kedudukan orang-orang siddiq, orang-orang soleh ya. Tadi wa iyyakum wal kadhiba, sebaliknya hati-hati kalian daripada berdusta ya. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena bohong itu bakal bimbing kita, giring kita, jeblosin kita, menjerumuskan kita kepada kebalikan birun tadi. Berbuat baik berarti berbuat buruk, berbuat dosa, berbuat durhaka gitu ya. Sok aja ada orang soleh tapi dia orang bisa taat, bisa ibadah. Kalau dia terus-terusan sama hal-hal yang bersifat dusta tadi ya, lama-lama dia bakal hilang tuh kesolehannya, bakal luntur, susah bakal istiqomahnya ya. Apalagi kira-kira kita belum soleh ya. Yang soleh aja bisa berantakan tuh ya, kesolehannya gara-gara tidak jujur ya. Belajar jujur ya, biasain jujur gitu ya. Nah, wa innal fujura yahdi ilan nar. Lalu selanjutnya, kedurhakaan itu, perbuatan buruk itu bisa bimbing orang kepada neraka. Nah ini ya, wala yazalu, itu yang lebih yang kita khawatirkan ya. Wala yazalu rajulu yakzibu hatta yaktuba indallahi kazzaban. Dan manakala seorang buat dosa dusta, bohong, ngawadul ya. Nggak ada ngomong kecuali ngawadul ya. La yauma illa ngawadul ya. Tiada hari kecuali ngawadul. Jangan ya. Rasulullah nggak pernah ngebohong walaupun dalam keadaan bercanda. Ya, bercanda, taruhlah kita misalkan ngomong yang ketika benar serius, pertama dikit-dikit ya, sampai biasain. Dalam bercanda pun nggak ngebohong. Rasulullah bercanda nggak bercanda, tapi bercanda Rasulullah nggak pernah ngebohong. Makanya Rasulullah jadi qudwatun hasanah ya. Jadi suri tauladan yang baik, luar biasa, sempurna, insanul kamil. Nggak ada yang nggak sempurna di sisi Rasulullah ya. Tawakalnya sempurna, sabarnya sempurna, syukurnya sempurna, matanya sempurna. Kesempurnaan tuh kalau di makhluk adanya di Rasulullah. Kalau orang bilang Rasulullah nggak sempurna, itu siapa? Kan kita butuh contoh yang global 100%, semua sisi ada. Iya Rasulullah, insanul kamil ya. Makanya sampai Allah pun nggak ragu-ragu untuk muji Rasulullah, karena ini Rasul ya, yang syamil ya, mencakup segala sisinya adalah kebaikan. Wa innaka la ala khuluqin azim, diantaranya itu ya. Sungguhnya pada dirimu wahai Muhammad ya, terdapat budi pekerti yang agung. Allah ya, yang maha agung, nggak ragu-ragu menyematkan kata azim, lafaz azim pada baginda Rasulullah SAW. Kumaha ta agungna bagi kanjeng Rasulullah SAW ya. Gimana nggak mulia Rasulullah SAW ya. Nah di situ. Lalu qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih, bana itu aku membangun, bana membangun, tu aku, amri urusanku ya. Aku membangun urusanku, ini thariqah jalan beliau, jalan hidup beliau di awal kalinya ya. Alas sidqi, dari awal sudah terbiasa dengan kejujuran ya. Wadzalika kejujuran, kesungguhan ya. Maksud kejujuran dan kesungguhan hati. Wadzalika, dan hal tersebut dari awal beliau sudah terbiasa, dari kecil mulai segede-gede nih sudah jujur. Sok ngawa dulu tuh. Ayo. Ulahnya. Jangan ya. Contoh Rasulullah nggak ngebohong ya. Wadzalika dan hal tersebut ani
bahwa sesungguhnya aku kharajtu pernah keluar min Makkah dari kota Mekah ila Baghdad sampai Baghdad. Ngapain? Atlubul ilma, aku pergi dari Mekah menuju Baghdad untuk atlubu menuntut ilmu. Fa maka a'tot memberikan nih padaku siapa? Ummi, ibundaku. Ibunya ngasih buat bekal berapa? Arba'ina dinaron, 40 dinar. Banyak tuh. 40 dinar itu, 1 dinar itu kurang lebih sekarang berapa? Kan 4 gram, 25. Sekarang 1 gramnya 4 jutaan. Sejutaan. Juta lebih. Berarti kalau 4 gram 4 juta 250-an lah kali 50. Kali 10 aja 40 juta. Berapa? 200 juta. Segede gini dikasih 200 juta gimana? 200 juta. Hah? 200 juta. Hah? Jadi apa? Beli permen. Banyak banget ya. Tuh orang dulu luar biasa. Tak asa-asa kangge ngaji mah keluarin bener-bener. Sekarang buat ngaji mah dikasih yang receh-receh ya. Buat kuliah dikasih yang banyak-banyak. Ya, buat ke pesantren ya. Maksudnya kita pas neta nu second lah pasien ya. Apalah kayak gitu lah ya. Pantas aja jadi nggak sepenuh hati. Ya, nggak sepenuh hati ke pesantren, jadi buangan aja. Seakan-akan pesantren itu tempat buangan, padahal tempat mulia. Gali ilmunya Rasulullah SAW masa dianggap gitu. Maksudnya kalau ada kenapa ya? Kalau ada kenapa nggak diberikan buat anak kita yang pergi untuk menuntut ilmu agama? Kalau memang ada, kalau nggak ada ya memang maklum ya. Begitu maksudnya. Bukan harus memaksakan yang nggak ada ya. Nah jadi beliau dikasih bekal segitu tuh 40 dinar. Itu pada usia berapa? Dalam riwayat itu usia 7 tahun apa ya? Dia bilang 8 tahun. Berapa tahun usianya? 11. 7 tahun tuh beliau ya. Kalau nggak salah 7 tahun atau 8 tahun. Makanya dititipin sama kafilah rombongan dagang dari Mekah ke Baghdad. Dititipin biar ngaji ke Baghdad. Baghdad udah dikenal dengan kota ilmu. Ada Kufah, ada Basrah, gudangnya ilmu deh. Kalau kita baca ilmu nahu entar disebutin qala Kufiyun, qala Basriyun, berkata ulama Kufah, sekumpulan ulama Kufah. Berkata berpendapat ulama kumpulan dari Basrah. Banyak gudangnya ilmu di sana ya. Di antara kontak khazanah ilmu Islam banyak keluar dari Basrah sama Kufah. Di mana? Di Baghdad, di Irak. Jadi berangkat ke sana beliau, bawa 40 dinar tadi. Falamma maka tatkala wasolna kita wasol sampai kami. Siapa kami di sini? Yaitu kafilah tadi, rombongannya, iring-iringannya. Sampai kemana? Ardo Hamzan, tanah Hamzan. Kharaja keluarlah alaina pada kami Arabun, orang-orang Arab Badui, orang-orang yang nggak punya rumah, tinggalnya di padang pasir. Ya, ngapain? Orang mah bajing luncat. Profesinya buat banjing begal ya. Gitu. Nah, fa'ahazu maka mereka mengambil merampas qafilata, barang-barang dari kafilah ya. Dari rombongan dagang nanti, ekspedisi dagang tadi. Famar rawahidun maka lewatlah satu orang minhum dari kelompok begal tadi. Ngapain? Waqala berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka hei dak, bahasa orang Maya, dak ente mau naon, maneh mau naon, gitu ya, aya naon ti maneh, di maneh mama. Jadi ibunya ini bawain bekalin 40 dinar tadi, dimasukin di dalam, dijahitin di dalam bajunya. Kan bocah takutnya jatuh atau apa, jadi dijahitin di dalam. Ntar kalau udah sampai Baghdad tinggal dibuka jahitannya, dipakai dikit-dikit gitu ya. Buat selama, buat bukan setahun 2 tahun, lama itu masanya gitu ya. Jadi nggak dijenguk-jenguk lagi, udah lama udah gitu ya. 40 dinar nggak sesuai nepi ka jadi ulama nawe gitu ya. Paham nggak? Wajar jadi lama banget ya itu juga ya. Dijahitin di dalam bajunya. Nah, ditanya kamu bawa apa? Fa'ahbaratuhu maka aku kabarkan, aku kasih tahu, aku bawa 40 dinar.
lagi ada maling, ada begal di pinggir jalan, mau dibegal, kamu bawa apa? Bawa 200 juta nih. Kan konyol ya nggak? Ngawadul atau mau ngawadul? Kira-kira kalau lagi gitu. Hah? Atau mau jujur? Ada 200 juta nih saya bawa. Jangan tanya deh, pasti insya Allah mikir kita mah ya pasti ngebohong aja mendingan dia. Nah, gitu ya. Tapi beliau punya prinsip teguh sama masalah jujur, nggak mau bohong tetap nggak mau bohong. Kita mah untuk 10.000 juga bisa bohong ya. Ini 200 juta tetap nggak ngebohong karena ini jadi prinsip benar. Pantas jadi Syekh Abdul Jalani ya. Gitu. Awal urusannya dia bangun dengan kejujuran, kesungguhan ya. Nah, dibilang katanya aku bawa ini mah apa faah baru tuh, maka aku kabarkan ya, tentang bahwa beliau bawa 40 dinar tadi. Fa'akhozani, maka akhoza membawa si orang tadi. Nah, ini aku ya, dia bawa aku ila kabirihim kepada ketuanya, ketua perampoknya. Fasa'alani, maka si ketua perampok nanya padaku ya. Fa'ah baru tuh, lalu aku jawab pada si ketua perampok tadi ya, ketua gangsternya tadi. Faqala, maka dia berkata, kaget nih, ini bocah usia 8 tahunan kok ngomongnya jujur, nyaan, nggak takut apa dimaling duitnya ya. Kaget, jadi terketuk. Hidayah itu datang dari mana aja. Kadang buat sebagian orang itu dianggap sepele, tapi buat Allah buat beberapa orang yang Allah sudah ketuk hatinya itu jadi istimewa, kerasa gitu ya. Jadi menyentuh bagi beberapa orang, buat beberapa orang yang nggak menyentuh, itulah hidayah ya. Jadi si ketua perampok ini manakala dengar jawaban Syekh Abdul Qadir Jalani yang jujur tadi, terketuk, hancur hatinya. Aduh ya Allah, ini anak kecil kok ngomong jujur amat sih. Karak manggihan nih budak ngomong kayak jujur kayak ya. Jadi malu dia. Asa terenyuh, asa kaciwit gitu ya. Gitu. Ah, berasa kecubit gitu. Mana tadi? Fakol, maka dia berkata si pemimpinnya tadi, ma hamalaka, apakah hamalaka yang membuat kamu ini ala sidqi untuk jujur? Kamu dorongannya apa sih kok mau jujur aja? Mau nyebabkan anjir ngomong jujur, ngomong benar. Kalau tuh maka aku katakan ahadat nih telah menyumpahku umi ibuku ala sidqi untuk jujur. Ibuku sudah ngajak nyumpahin aku jangan sampai nggak jujur. Jujur ya. Didikan ibunya juga nih. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Al-Imam Syafi'i. Di baliknya ada tangan terampil seorang perempuan yang menjadikan orang yang hebatnya ya. Jadi jangan salah. Perempuan ini punya peran besar ya. Dalam Islam punya pesan besar. Ada Sayyidah Khadijah sama Rasulullah ya. Ada Sayyidah Fatimah. Banyak tuh ya. Di antaranya nih Syekh Abdul Jalani. Belakangnya didikan yang hebat dari ibunya. Ulang awadulnya. Diajak sampai disumpah, sampai jangan pernah disumpah sama ibunya, jangan pernah ngebohong, harus jujur. Nah, fa'ahafu, maka aku khawatir, aku takut aku khianat ahdana, janji kami nih. Kami sudah janji, nggak mau takut khianat janji sama Umi. Fasoha, maka saat itu soha, teriak histeris si ketua gengnya tadi. Wa mazzaqo siyabu, sampai saking histerisnya dia sampai sobek-sobekin bajunya. Ayo Allah, yuk budak meuni kieu pisan kaget gitu dia. Aya ning budak kieu teh, paham enggak? Terketuk hidayahnya dengan wasilah Syekh Abdul Qadir Jalani dari kecil ya. Ahadat nih mana tadi? Waqal, lalu dia berkata, anta takhafu, kamu takut, antahuna ahda ummik, berkhianat ahda pada janji ummika, ibumu. Wa ana, sedangkan aku la akhafu, aku nggak takut an ahuna ahdallah, untuk mengkhianati janjiku pada Allah. Janji sebagai seorang yang beriman untuk patuh sama Allah, untuk beriman, untuk takwa gitu. Termasuk dosa itu kan berarti khianat sama takwa gitu ya. Jadi dibilang gitu Summa amara biradi ma'khazu, kemudian dia nyesel, taubat,
suruh diperintahkan raddi ma ahazu, mengembalikan ma apa yang ahazuhu, mereka sudah ambil. Kelompok itu ambil sok balikeun geus euihkeun ya. Nyesal dia gitu ya, gara-gara terketuk sama kejujuran akhlaknya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, minal kafilah, dari kafilah tersebut. Waqal, lalu dia berkata, ana taibunillah, aku taubat pada Allah, ala yadaika, atas tangan, kedua tanganmu, maksudnya atas sebabmu. Wah, ngomong sama Syekh Abdul Jailani, aku taubat gara-gara kamu nih. Faqal, maka dia berkata, man ma'ahu, mau berkata siapa? Man ma'ahu, orang-orang yang bersama si ketua gengnya tadi, ketua rampoknya tadi. Ngomong apa? Para anak buahnya tadi. Anta kabiruna fi qati tariq. Bos, bahasa orang ini mah, bos, anjeun tepan, kamu itu kan ketua kami, sesepuh kami dalam urusan begal, mutus jalan, dan urusan begal pan anjeun teh ketua orang, gitu, paham enggak? Wa antal yaum, nah sekarang kamu hari ini kabiruna fi taubah, akan menjadi tokoh kami dalam taubat. Kalau kemarin kamu tokoh dalam rampok, sekarang kamu harus jadi tokoh, harus jadi ketua, harus jadi pemimpin dalam taubat kami, katanya. Hanya semuanya taubat, masya Allah tuh ya. Ketua begalnya, bos begalnya taubat, anak buahnya taubat, wasilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Faqala man mahu, mana tadi? Fatabu jami'an bi barakatis sidqi. Maka bertaubatlah mereka semuanya bi barakatis sidqi, dengan keberkahan jujur tadi. Makanya jujur ini luar biasa, bisa mendobrak banyak hal. Kalau kita jujur dalam mendidik anak kita insya Allah lebih nurut sama kita. Kalau kita jujur sama istri kita, untuk semuanya dalam rangka memang kepatuhan kita sama Allah, bukan semata-mata untuk sombong-sombongan aja. Kita jujur, insya Allah lebih dekat dalam penerimaan. Semuanya kita harus kita kelola dengan kejujuran. Kejujuran itu bisa bawa kita pada kebahagiaan, pada ketaatan. Nah begitu. Ismul kadhibi, disebutkan bahwa dosa daripada dusta itu azimun, amat besar. Wahwa, di mana dia munakidun lil iman, berlawanan dengan iman. Wasahibuhu, dan orang yang dusta itu, yang bohong itu, pelaku dusta itu, muta'arridun, dia seakan menantang, menghadapi bisababihi, dengan sebab dustanya itu, lilaknatir rahman, pada laknat ar-rahman, laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah ta'ala, kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yaftaril kadhibal ladzi innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Ini jawaban manakala dulu ada orang menuduh Rasulullah, kafir Mekah menuduh Rasulullah, anta muftar. Ini Rasulullah nih ya, kekasih Allah. Kalau Rasulullah dihina, Rasulullah kan kadang diam aja. Tapi turun ayat, Allah yang nggak terima kekasihnya dihina. Allah yang jawab ketika manakala kekasihnya dihina-hina, dibully. Allah nggak terima kekasihnya dibully. Turun ayat ini. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kadzib, kedustaan, alladzina la yu'minun, adalah orang yang tidak beriman bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Bukannya Rasulullah. Orang kafir lah yang biasa dusta. Orang yang nggak beriman lah yang suka berdusta. Bukan Muhammad, dalam tafsirnya sebutkan. La Muhammada, bukan Muhammad. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka lah orang yang memang biasa berdusta. Memang biasa dusta, selalu dusta. Orang-orang yang suka berbuat fasik, orang apa ya, Rasulullah nggak begitu ya. Nah di sini disebutin, di garis bawahin apa? Bahwa orang tadi dapat laknat Allah, dikecam sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berbuat dosa tadi dikecam sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala Allah ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fanaj'al laknatallahi alal kadzibin, maka Allah jadikan laknat Allah itu kepada orang-orang yang suka berdusta. Hati-hati daripada dusta, karena dusta serius bisa mendatangkan
laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi satu waktu disebutkan juga nih berkaitan tentang ini, tentang ayat ini. Apa? Diriwayatkan sama sahabat Nabi namanya Abdullah bin Jarad. Beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, duhai Rasulullah, al-mu'min man yazni." Ya Rasulullah, apakah mukmin bisa terjerumus sama dosa zina? Qal qad yaqulu dzalik. Maka Rasulullah bilang, jawab, ya boleh jadi kadang-kadang mungkin lupa diri terjerumus sama dosa tersebut. Ada, mungkin boleh jadi. Kadang-kadang ada yang bisa sampai terjerumus sama dosa tersebut. Artinya Rasulullah nggak menafikan iman sama orang yang berbuat zina. Mungkin aja, walaupun itu dosa besar, bukan membenarkan dosa zina ya, bukan membenarkan zinahnya, bukan. Ini maksudnya tentang riwayat ini ada ujungnya, ada hikmah yang di belakang ini yang mau dibahas. Ya. Terus mana tadi? Qultu al-mu'minu yasrik. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu bisa mencuri? Maling. Qad yaqulu dzalik. Ya bisa jadi mungkin dia lupa terjerumus sampai terjadilah perbuatan mencuri tadi. Banyak orang mukmin ya. Muslim nyuri dari ibunya, nyuri dari bapaknya. Dompet abahnya di mana disimpan nih? 1.000, 2.000. Ya, hati-hati jangan dosa, jangan biasain kayak gitu. Mungkin terjadi kayak gitu. Artinya Rasulullah nggak menafikan yang begitu masih disebut beriman. Nah, walaupun saat melakukan dosa itu imannya lagi jalan-jalan. Hati-hati ya, jangan main-main tuh ya. Ketika bermaksiat itu iman kita lagi jalan-jalan, lagi nggak di base campnya, nggak di hati tuh, nggak tahu kemana. Hati-hati. Makanya jadi serius tuh, maksiat itu serius di situnya. Nah, lalu bertanya lagi nih sahabat, amu'min yakzibu. Ya Rasulullah, apakah seorang mukmin itu berdusta, ngomong bohong? Rasul langsung dalam riwayat mimik mukanya berubah, nggak senang banget gitu ya. Kalau Rasulullah nggak senang tuh kelihatan mimik mukanya berubah. Karena orang ganteng ya, putih mungkin ya, jadi raut mukanya tuh berubah warna gitu, kelihatan serius. Bilang Rasul, al-muslim la, dalam ayat ini la, dalam ayat ini sebutin dalam kitab Busyrul Karim kalau saya, al-muslim la yakzib, al-muslim la yakzib, al-muslim, al-mu'min atau al-muslim. Seorang mukmin nggak mungkin dusta. Mukmin nggak mungkin dusta. Mukmin nggak mungkin dusta dalam arti nggak pantas banget. Bukan berarti orang berdosa kafir, nggak juga. Akhirnya Rasul nggak setuju banget nih. Rasul yang nganggap ini sangat serius. Masalah dusta ini, hati-hati, jangan dianggap sepele masalah dusta. Karena Rasulullah nganggap dusta ini serius banget. Gitu ya. Lalu kalau Allah Ta'ala dalam hadis itu juga masih Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadziba alladzina la yu'minuna bi ayatillah." Sebab Allah menyatakan orang yang mengadakan kedustaan itu adalah orang-orang alladzina la yu'minun. Orang-orang yang enggak beriman. Nauzubillah min zalik tadi yang disebutin nama Allah Subhanahu, ciri khasnya orang yang enggak beriman suka berbuat kedustaan. Walaupun kita juga mungkin ada bukan arti ekstrim nih, bukan artinya menunjukkan Rasulullah nggak suka banget sama perbuatan dusta. Kalau kita mau jauh dari ketidaksukaan Rasulullah, jauhi sifat dusta tadi ya. Nah begitu. Diriwayatkan juga nih, penting nih, bahwa ketika sahabat Nabi masih di era Mekah, pergi hijrah ke negeri Syam, ada beberapa orang. Ini ada beberapa upaya dari kafir Mekah saat itu, sahabat Nabi Muawiyah, Abu Sufyan, ayahnya sahabat Muawiyah. Abu Sufyan masih belum masuk Islam, pergi ke negeri Syam juga, dipanggil, dengar kabar bahwa ini Herakl ini dapatin cerita tentang Rasulullah SAW, dapatin berita juga, ajakan juga untuk masuk Islam dari Rasulullah. Akhirnya nanya, katanya ada orang Mekah lagi datang ke Syam, dipanggil. Ini tokohnya siapa? Abu Sufyan. Dia mau interogasi tentang bagaimana sih Rasulullah itu. Ditanya. Setelah nanya-nanya, ada tanya jawab, beberapa tanya jawab, akhirnya
Heraklius bahasa ininya. Herakl nanya sama Abu Sufyan tentang sifatnya Rasulullah SAW. Apakah hal kuntum tahtamunahu bil kadib qabla an yakula maqal. Apakah kalian ngira sebelum dia menyatakan bahwa dia adalah Rasul, ngaku Rasul, dulunya dia pernah ngomong bohong nggak? Nih, pernah ngawadul tuh? Suka buat dusta nggak? Suka ngucap dusta nggak? Oh, kata siapa? Abu Sufyan spontan langsung, karena dia memang dapetin Rasulullah tuh tahu disebutin Al-Amin. Semua kaumnya di Mekah tahu, bahwa Rasulullah yang paling jujur dari kecil nggak pernah ngebohong. Kalau kita kadang-kadang kecil mah udah gali banget udah biasa kadang sampai itu masih bohong juga maksudnya dari kecil ada aja tuh udah awalnya dianggap biasa padahal jangan dianggap biasa mestinya nah ini Rasulullah dari kecil udah amanat, udah jujur luar biasa sampai disebut Al-Amin. Kalau ada orang Mekah mau pergi keluar Mekah nitipin sesuatu barang yang berharga dititipin sama Rasulullah karena terkenal sama amanatnya begitu. Jadi Abu Sufyan ditanya sama Herakl gitu bilang, "Qala la." Oh enggak, dia enggak pernah ngebohong. Sebelum dia ngaku Rasulin enggak pernah ngebohong. Maka Heraklius jawab bilang, "Fahal kana liyada al-kadhiba 'alan nas wa fayakzibu 'ala Allah azza wa jalla." Apakah kamu menduga kalau dia udah terbiasa ngomong sama manusia siapapun dia ngomong jujur, sama manusia aja suka jujur, apalagi masa kalian kira dia ini berbohong sama Allah tentang ngaku jadi Rasul? Dengan itu Heraklius mengetahui akan kebenaran apa pengakuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang jujur, nggak mungkin. Orang sebelum itu memang jujur, nggak pernah ngebohong. Ngomong sama manusia aja nggak berani ngebohong, apalagi sama Allah gitu maksudnya. Itu yang dijawab sama Heraklius tadi ya. Nah begitu. Ruwiya diriwayatkan, kita beresin. Annal Imam Al-Bukhari, bahwa Imam Bukhari rahimahullahu taala kharaja yatlubul hadisa min rajulin. Keluar dari negeri beliau di Bukhara, ngapain? Yatlubul hadis, lagi searching hadis. Lagi cari hadis. Oh ya kan dulu mah gak gampang, sekarang mah tinggal buka Google hadis udah berantakan banyak banget makanya berkahnya kurang Kalau dulu cari hadis wah luar biasa, perjalanan lintas negara kadang-kadang. Nah Imam Bukhari lintas negara demi cintanya sama Rasulullah kumpulin hadis Rasulullah tadi jauh-jauh lain ngaji kayak sekarang, ngaji sekarang kan udah hadisnya udah banyak langsung disebutin hadis. Satu hadis perjuangan Imam Bukhari itu sampai keluar dari Bukhara kemana? Di sini sebutkan nggak disebutin di sini. Kalau nggak salah daerah Irak juga tuh jauh, pokoknya jaraknya berapa lintas negara deh. Karena dengar di daerah tersebut ada satu hadis yang beliau belum tahu, belum dapetin sanadnya. Fara'ahu, maka beliau melihat orang tersebut, laki-laki tersebut qad harabat, sudah menggiring farasuhu, kudanya, wahwa yushiru ilaiha, dan dia menunjukkan ilaiha pada kudanya tadi biridaihi dengan sorbannya gini. Jadi kudanya ditaikan ridanya di depannya gitu. Di depan muka si kuda gitu. Ka'anna fihi syairan, seakan-akan menggambarkan seakan-akan fihi padanya itu syairan, pada si lelaki itu ada gandum karena kan rida itu warnanya coklat enggak, gandum warnanya coklat gitu rida zaman dulu nggak ada yang putih warna-warnanya coklat gitu, dekat-dekat ke gandum fa'akhazaha, maka faja'athu, maka beliau mendatanginya, fa'akhazaha, maka beliau mengambilnya. Imam Bukhari mengambilnya. Faqal, lalu berkata, akana ma'aka syair, apakah ada bersamamu gandum? Faqala, maka lelaki tersebut bilang enggak ada. Walakin akan tapi auham tuha, aku buat dugaan sama si kuda tadi biar jalan cepat,
bahwa ini adalah gandum, lari. Di barat kalau kita mah apa ya, kambing dikasih jerami, dituntun gitu, nuntun sama itu ya. Nah, faqala al-Bukhari, maka berkatalah Imam Bukhari, la akhudul hadis, aku nggak akan mengambil hadis aman yakzibu alal bahaim, kepada orang yang ngebohong sama hewan ternak. Jadi ditinggalin tuh, udah jauh-jauh pergi dari Bukhara ke daerah tersebut ya. Lihat ini ngebohong sama kuda ya. Ditinggalin gara-gara ngebohong sama kuda. Padahal dia ini terkenal solehnya, saking ketatnya Imam Bukhari. Kalau kita mah udah nggak ada apa-apanya deh ya. Ini ngebohong sama ini orang soleh, ini terkenal padahal ya. Nggak, saking ketatnya Imam Bukhari. Makanya disebutin kalau riwayat Imam Bukhari itu udah luar biasa deh. Kalau ada zaman sekarang masih menilai Imam Bukhari, ya kebangetan tuh ya. Nggak ngerti, Imam Bukhari itu orang paling sadis ibaratnya ya. Insya Allah yang ada di sana Imam Bukhari, insya Allah jangan-jangan wali semua tuh ya. Ya iya tadi disebutin bohong sama hewan aja nggak diambil ya, ditinggalin ya, nggak diambil, nggak diterima hadisnya ya. Begitu yan bagi, lalu sepantasnya an layak ziba, hendaknya agar tidak berdusta, tidak berbohong walau ala auladi, walaupun kepada anaknya sendiri. Kenapa? Li Allah, supaya tidak ya ta'alamu, mereka belajar mempelajari minhu, dari ayahnya kadhiba, bohong. Jadi jangan biasain ngebohong sama anak. Entar efeknya apa? Efek sampingnya entar anak belajar bohong dari kita. Ya. Ayo balik ya. Bisi ayah petir apa ya? Kadang-kadang itu ya. Suka banyak bumbunya ya, ngedidik anak tuh. Padahal pakai cara lain lah. Kumaha tuh caranya yang ngaji atau misalnya bingung-bingung tuh mah ngaji atau ya. Gimana cara ngedidik anak yang baik ya. Gitu. Apa ya kalau zaman dulu apa? Jangan di ini ya. Ada maksudnya didikan arahannya bagus, tapi pakai dibumbuin sama bohongnya itu yang nggak bagus. Paham nggak? Maksudnya bagus, biar pulang zuhur tangari ya awas nggih aya kuntilanak sih ya. Waduh, tak Bapak. Macam ceritanya tuh banyak bumbunya, jangan dibumbuin yang enggak boleh, pulang aja waktunya sholat yang biasa aja. Kenapa sih kebanyakan bumbu nggak enak? Bakso kebanyakan bumbu malah enak ntar ya, yang standar aja lah ya. Qala Abdullah bin Amir, berkata Abdullah bin Amir ya. Ja Rasulullah ya, sahabat Nabi datang Rasulullah SAW ila baitina, ke rumah kami. Ngapa? Wa ana, sementara hal saat itu aku sogirun, masih kecil. Fazahabtu, maka aku pergi. Li al aba, ngapain pergi dari rumahnya? Li al aba, untuk main, biasa bocah ya. Jadi ketika Rasulullah datang ke rumahnya ya, sahabat Abdullah bin Amir keluar rumah, ngapain? Mau main ya, arek ulin. Faqalat, maka berkatalah Ummi, ibunya, ya Abdullah, wahai Abdullah, ta'ala kadia kemari, hatta u'tiak ya. Nanti aku kasih nih ya, biar aku kasih sesuatu kayak di pasihan ieu nya pasihan mobil atau diberi mobilna ya. Pasihan mobil-mobilan gitu ya. Pasihan kayak dipeser ke mie goreng, bakso, nggak dibeliin baksonya, bohong gitu ya. Ngerayu anak, ngebohong ya. Itu terjadi di hadapan Rasulullah ya. Ceritanya si ibunya minta anaknya pulang, tapi ada ini ya, hatta utiak, ada rayuan biar aku kasih sesuatu ya. Faqal, maka Rasulullah SAW bersabda, wama aradti antuk tiahu, apakah aradti, kamu memang mau antuk tiahu, untuk memberinya? Ibu leres, anjen teh bade masihan budak anjen ya. Ditanya sama Rasulullah ya. Qalat, maka berkata ibunya, tamron ya, aku mau kasih kurma. Bin jujur ini afwan. Tamron ya, aku mau ngasih kurma, emang aku mau ngasih kurma katanya. Faqal, maka Rasulullah bilang, ama innaki, adapun sesungguhnya kamu, lau lam taf'ali, andai lam taf'ali, kamu tidak melakukan, la kutibat alaiki kadibu, maka akan dicatatkan untuk kamu dosa bohong. Sama anak juga awas, ada dosa bohong gitu ya. Jadi Rasulullah tetap nekenin jangan berbohong walaupun sama anak sendiri gitu ya. Jadi jangan biasain ya. An Ummi Kulsum, terakhir dari
putrinya Rasulullah SAW, Ummi Kulsum, Sayyidah Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Anha bahwa Sayyidah menyebutkan sami'at, beliau pernah dengar Rasulullah SAW yaqulu bersabda, laisal kadzab, bukanlah termasuk dusta, alladzi yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan bainan nas, antara manusia, antara sesama manusia. Kalau ngedamain, ngebohong nggak apa-apa. Ada nih suami istri udah diambang pintu perceraian, jangan dibumbuin sampai jadi perceraian. Gimana caranya biar nggak jadi perceraian? Kita upayakan. Manakala kita memang butuh untuk sesuatu demi jangan terjadinya perceraian misalkan ya. Ini nggak ada jalannya, harus ngebohong nih, Bu. Aduh, sayang kalau kamu lepasin dia, itu suami yang baik banget, nggak bakal ketemu. Dia itu kalau ketemu sama saya yang muji-muji kamu mulu. Udah nggak berhenti deh. Kayaknya hidup tuh cuman kamu, nggak ada yang lain deh. Padahal boro-boro ngomong sekali-kali aja nggak pernah. Paham nggak? Dia ngebohong biar mendamaikan tujuannya. Nggak apa-apa. Kata ini laisal kadzab, bukan pendusta kayak gitu mah. Bukan pembohong yang model gitu mah. Karena tujuannya yang maslahat. Nggak apa-apa makanya dalam hal itu tasawiyos. Bilang lagi sama sama suaminya, aduh masya Allah, kamu benar mau ceraiin dia, aduh jangan deh, nggak bakal ketemu istri model gitu. Baik banget tuh orang. Ketemu sama istri saya ngomong kamu terus, itu masya Allah, dia nggak pernah mau ngomongin kejelekan kamu. Ada orang cerita begini, nggak yang mau denger dia. Masya Allah, nggak ketemu istri model suami model istri model gitu. Jadi dua-duanya dibohongin nih, nggak apa-apa. Justru kejujuran yang paling buruk adalah kejujuran untuk beberapa posisi, diantaranya kejujuran saat kita mau ngadu domba. Si Om sama Mang Agus, Ana dengar Mang Agus ngomongin si Om, terus datang lagi ke si Om, ceritain omongan Mang Agus ngomongin si Om sesuatu yang nggak baik gitu ya. Jujur Ana, Om, kita Mang Agus ngomongin si Om kieu. Nah, jujur, aing mah beneran nih, dek modar aing mah tengah wadul. Makin sumpah, makin jujur, makin parah marahnya ya si Om. Wah, si Om marah lagi nih. Wah, ini memang si Agus kieu. Wah, makin marah, dipindahin. Jadi memindahkan berita antara dua pihak, jujur apa adanya, dengan tujuan mengacaukan hubungan mereka. Itu disebut adu domba alias namimah. Jujur paling bahaya, jujur saat adu domba. Jujur, nggak ngebohong. Dah orang mah tengah wadul, nggak boleh jangan ceritain ya. Kalau ngebohong namanya fitnah. Kalau jujur ya itu namimah. Gitu juga sama gibah. Haram tengah wadul memang naon ayana gitu ya, sama ya, nggak boleh ya. Gitu ya. Jadi kalau islah bagus ya, nggak apa-apa. Fayanmi, sehingga bisa menumbuhkan khairan, kebaikan, au yaqulu khairan, atau bisa berucap baik. Muttafaqun alaih. Jadi kalau untuk damain nggak apa-apa. Ada anak sama orang tua didamaikan, ada tetangga sama tetangga didamaikan, ada suami sama istri didamaikan, ada kampung sama kampung mau tawuran didamaikan. Jadi juru damai. Tapi disebutin di kitab Jawahirul Ulu'iyah tentang siapa sih muslih, siapa yang berhak bisa maju ke arena pendamai. Ya, harus ada orangnya. Gini, harus orang yang bisa diterima di kedua belah pihak, dianggap omongannya. Kalau kira-kira kita nggak bisa maju, maksain maju, itu bakal jadi mudarat yang bakal timbul mudarat yang lebih besar. Ana nggak didengar sama Mang Agus, ana nggak didengar sama si Om, ulahnya nyawanan maju, ntar malah makin keruh hubungannya. Paham nggak? Jadi yang bisa mendamaikan itu ada orang-orang yang memang harus orang yang kira-kira bisa didengar sama kedua belah pihak tadi, yaitu muslih, tentang muslihnya. Nah, jadi jangan nggak sembarangan. Sebab dulu Ana pernah mengupayakan cerita islah tadi, ternyata ya gagal. Kenapa? Ternyata nggak mempelajari lanjutannya tentang muslih itu ada orang-orangnya. Di antaranya yang dianggap lah.
Jadi kalau dianggap ya bisa maju ke arena islah tadi ya. Nah, muttafaqun alaih. Zada Muslim menambahkan Imam Muslim fi riwayat dalam riwayat lain, dalam suatu riwayat, qalat Ummu Kulsum, berkata Sayyidah Ummu Kulsum, walam asma'hu, dan aku tidak mendengar beliau Rasulullah SAW yurahisu memperkenankan, membolehkan fi syai'in pada sesuatu mimma yaqulun nas, dari apa yang diucapkan manusia. Maksudnya apa diucapkan manusia dalam kebohongan ya. Rasulullah nggak pernah rohsoh, nggak pernah ngasih izin, nggak pernah ngasih maaf gitu, nggak pernah ngasih rohsoh. Illa fisalas, kecuali dalam dusta, kecuali dalam 3 hal. Apa? Ta'nil harba. Maka yang dimaksud oleh Sayyidah Ummu Kulsum adalah harba, peperangan. Kalau lagi perang bohong nggak apa-apa. Innamal harbu, dalam hadis Rasulullah, sungguhnya perang itu adalah tipu daya. Kalau perang tipu daya, nggak usah jujur-jujur, bahaya. Wah, itu perang itu banyak strategi, penuh strategi. Nah, kalau dalam peperangan ngebohong nggak apa-apa. Makanya itu ada banyak strategi-strategi. Itu diantaranya kayak Sayyidina Khalid bin Ibn Walid. Beliau punya strategi itu di satu perang tuh ya, untuk mengelabui musuh. Di perang perang apa? Anda lupa ya. Jadi punya strategi, asalnya udah terpukul nih, Muslim udah nyaris kekalah. Majulah beliau ngatur siasat ya. Siasatnya gimana ya? Barisan Muslim itu dibuat 3 baris ya. 3 baris ini, barisan pertama antar pindah jadi ganti-ganti itu, paham nggak? Biar apa? Musuh lihatnya seakan-akan ini banyak amat nih, orangnya baru lagi, padahal itu juga cuma di rolling aja ya, di sip-sip aja. Nah itu kan kayak menipu juga kan ya. Itu tentang tipu daya dalam perang, nggak apa-apa ya. Jangan jujur-jujur dalam perang ya. Wah, jumlah pasukan saya ya cuma 200. Wah, yaudah, dianggap kecil, dihajar habis sudah ya. Terus wal islah bainan nas. Terus dusta yang boleh, yang selanjutnya, bohong selanjutnya yang boleh adalah mendamaikan antara manusia. Wa hadisar rajuli imra'atahu, dan ucapan seorang lelaki dengan perempuannya, maksudnya suami sama istrinya. Suami sama istri boleh nggak bohong? Boleh. Ceritanya mau ngegombal gitu, Masya Allah, pujaan hatiku, dambaan hatiku, hidupku tak berarti tanpa dirimu. Nggak wadul pan ya, nggak apa-apa. Tapi kita emang laki-laki ini susah ngomong kayak gitu loh ya. Jarang laki-laki bisa gitu. Padahal itu sebagus ya, bagus, nggak apa-apa. Apalah kira-kira yang kira-kira buat dia senang. Maksudnya ngebohong dalam hal itu nggak apa-apa. Gitu. Wahadis almar'ati zaujah, dan ucapan istri sama suaminya. Itu juga sama, nggak apa-apa. Maksudnya dalam rangka nyenengin suaminya, dalam rangka nyenengin istrinya, nggak apa-apa lah. Jangan pakai gengsi-gengsian lah sama istri sendiri. Jangan gengsi-gengsian lah sama suami sendiri. Ya, ucapin ucapan yang baik. Kira-kira bisa mengharmoniskan rumah tangganya, ngangetin rumah tangga. Nggak apa-apa. Ya, berlebihan juga ya nggak enak juga ya. Tapi sedikit ada bumbu ya enak ya. Berlebihan nggak enak. Ya. Yang umumnya laki-laki nggak suka ngegombal ya. Ngomong jujur-jujur. Tapi ya susah di rumah itu. Ini makanya disebutin dalam hadis. Ya. Itu perlu begitu ya dalam rumah tangga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa rabbana infana bima 'allamtana rabbana 'allimna
فقهنا وفاكه أهلنا